Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, yang terletak di lereng pegunungan dengan hamparan sawah menghijau dan suara burung yang memecah sunyi pagi, hiduplah seorang gadis bernama Sekar Ayu Lestari. Gadis desa berusia 22 tahun itu dikenal sebagai kembang desa. Parasnya Ayu khas perempuan Jawa. Kulit kuning langsat, rambut hitam panjang tergerai, mata teduh, dan senyum yang selalu mengembang di wajah. Ia tidak hanya cantik, tapi juga sopan dan rajin. Ibunya, Bu Prapti, adalah seorang penenun, sementara ayahnya, Pak Darmawan, petani yang menggarap sawah milik orang lain. Sekar tumbuh dalam kehidupan yang sederhana. Ia tak pernah mengeluh. Sejak kecil, ia sudah membantu ibunya menenun kain lurik, yang kadang dijual di pasar kota. Sekar juga suka membaca buku-buku bekas yang diberikan oleh Pak Lurah. Diam-diam, ia menyimpan mimpi besar. Suatu hari ingin melihat dunia luar, keluar dari desa kecilnya, melihat laut yang luas atau bangunan tinggi seperti yang pernah ia lihat di majalah tua. Suatu hari, menjelang musim panen, desa mereka kedatangan rombongan wisatawan asing. Mereka datang untuk menyaksikan proses menenun secara tradisional yang masih dipertahankan warga. Wonosari memang mulai dikenal sebagai desa wisata budaya. Sekar yang sedang menenun di serambi rumah, tiba-tiba didekati oleh seorang pria tinggi berambut coklat keemasan, bermata biru, dan memakai kemeja linen putih yang sederhana. Ia tersenyum dan memperkenalkan dirinya dengan logat khas. "Bonjour, nama saya Jean Pierre. Saya dari Prancis." Sekar hanya mengangguk malu. Ia tak pandai berbahasa Inggris, apalagi Prancis. Tapi tatapan mata Jean Pierre berbeda dari wisatawan lain. Ia tidak hanya tertarik pada kerajinan, tapi benar-benar memperhatikan Sekar, seolah ingin memahami siapa dirinya. Jean Pierre adalah seorang arkeolog dan antropolog dari Prancis yang sedang meneliti budaya Jawa kuno dan pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Ia sedang menelusuri jejak peradaban tua dan menemukan bahwa budaya tenun Jawa menyimpan filosofi dan cerita yang kaya. Ia menginap di rumah Pak Lurah selama beberapa minggu. Setiap hari, ia datang ke rumah Sekar. Kadang untuk mewawancarai ibunya, kadang hanya duduk dan memperhatikan Sekar bekerja. Lama-lama, rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Kekaguman menjadi ketertarikan. Sekar mulai belajar beberapa kata bahasa Inggris dari anak Pak Lurah, dan Jean Pierre belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Mereka mulai bisa berkomunikasi, walau terbata-bata dan penuh tawa. Warga desa awalnya memperhatikan hubungan mereka dengan rasa ingin tahu. Banyak yang menganggap ini hanya cinta wisata, cinta sesaat dari pria asing. Namun, Jean Pierre tidak pergi. Bahkan setelah penelitiannya usai, ia memutuskan tinggal lebih lama. Ia mulai membantu warga desa mengembangkan potensi wisata, mengajarkan mereka membuat katalog kerajinan, bahkan menyumbang alat tenun baru untuk Sekar dan ibunya. Sekar, yang awalnya hanya merasa kagum, mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Suatu senja, saat matahari mulai tenggelam dan langit desa memerah, Jean Pierre datang membawa bunga kamboja putih yang ia petik sendiri. Di bawah pohon randu tua, ia berlutut dengan canggung dan berkata, "Sekar, aku tahu aku bukan orang Jawa, aku bukan petani, aku berbeda. Tapi aku ingin hidup di sini, bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Sekar tercekat. Ia tak pernah menyangka lamaran itu datang begitu cepat dan begitu tulus. Dalam hatinya, ada ketakutan. Apakah ia siap meninggalkan semua yang ia kenal? Atau apakah Jean Pierre akan membawanya ke negeri asing dan ia kehilangan akar budayanya? Malam itu, Sekar menangis di pelukan ibunya. "Bu, aku bingung. Dia baik, dia tulus. Tapi aku takut. Bu, aku belum pernah ke kota, apalagi ke luar negeri." Bu Prapti menatap putrinya lembut. "Nak, jodoh itu bukan soal dari mana asalnya, tapi siapa yang bisa menjagamu, menghormatimu, dan membawamu lebih dekat kepada kebaikan. Kalau hatimu merasa damai, mungkin dia memang takdirmu." Beberapa hari kemudian, dengan restu keluarga dan upacara adat Jawa yang sederhana namun hikmat, Sekar menikah dengan Jean Pierre. Pesta itu menjadi perbincangan satu desa. Para tetangga berdatangan, sebagian membawa rasa kagum,
Sebagian lain membawa rasa iri atau curiga. Jean-Pierre tampak gagah mengenakan beskap dan blangkon. Sekar anggun dalam kebaya putih dengan sanggul sederhana. Mereka duduk berdampingan di pelaminan bambu yang dihias janur dan melati. Meski tak memahami semua ucapan adat, Jean-Pierre menjawab semua pertanyaan penghulu dengan mantap dan senyum bahagia. Namun, setelah tawa dan pesta, setelah doa dan ucapan selamat, malam pun tiba. Malam pertama sebagai suami istri. Sekar duduk gelisah di dalam kamar yang sudah dihias bunga dan harum dupa. Ia mengingat wejangan ibunya. Malam pertama adalah malam di mana kau mulai mengenal jiwanya, bukan hanya raganya. Saat pintu kamar diketuk pelan, dan Jean-Pierre masuk dengan membawa secangkir teh jahe hangat, Sekar merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kejutan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Kamar pengantin itu terasa hening. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang sesekali menyusup ke dalam keheningan. Sekar duduk di ujung ranjang dengan hati berdebar-debar. Jean-Pierre duduk di hadapannya, meletakkan cangkir teh dan memandang wajah istrinya dengan lembut. "Kamu cantik sekali malam ini," katanya dalam bahasa Indonesia yang terdengar kaku tapi tulus. Sekar tersipu, tapi hatinya masih gelisah. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Jean-Pierre menghela napas panjang. Ia menatap mata Sekar dengan dalam. "Sekar, aku harus jujur. Aku tahu malam ini penting untukmu, untuk kita. Tapi aku ingin kau tahu sesuatu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh." Sekar menatapnya bingung. Jantungnya berdegup lebih kencang. Apakah Jean-Pierre akan mengatakan bahwa ia tidak bisa bersamanya selamanya? Atau bahwa ia sebenarnya sudah menikah di negaranya? Atau hal buruk lain? Jean-Pierre mengeluarkan dompet dari sakunya dan membuka lembar kecil yang terlihat seperti surat dokter. "Aku punya kondisi medis sejak kecil. Aku mengalami kelainan genetik langka yang membuatku tidak bisa menjalani hubungan suami istri secara sempurna. Aku bisa mencintai, aku bisa menyayangi, tapi secara fisik, aku berbeda." Sekar terdiam. Nafasnya tercekat. "Aku tahu aku harus bilang sebelum menikah. Tapi aku takut kehilanganmu. Aku pikir, aku bisa menundanya. Tapi sekarang aku sadar, aku tak ingin kau merasa tertipu. Jika kau ingin meninggalkanku, aku akan mengerti." Sekar tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap wajah suaminya, yang sekarang terlihat begitu rapuh. Dalam diam, hatinya berkecamuk. Ia merasa kecewa, terkejut, namun juga tersentuh oleh keberanian Jean-Pierre. Ia memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Bintang-bintang bertabur di langit gelap. Angin malam berembus pelan, menyejukkan pipinya yang hangat. Lalu, pelan-pelan, ia kembali menoleh. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jean, aku tidak menikah denganmu hanya karena fisik. Aku mencintaimu karena kebaikan hatimu, kesabaranmu, dan caramu menghargai hidupku. Malam ini, mungkin tidak seperti malam pertama yang lain. Tapi tidak apa, aku akan tetap di sini, bersamamu." Jean-Pierre tampak terkejut. Matanya memerah. Ia menggenggam tangan Sekar dan mencium punggungnya pelan. "Merci, Sekar. Kamu wanita paling kuat yang pernah kutemui." Malam itu, mereka tidak bersatu sebagai sepasang suami istri secara fisik, tapi jiwa mereka menyatu dalam kejujuran, penerimaan, dan kasih yang tidak bersyarat. Mereka duduk berdua di ranjang, saling bercerita tentang masa kecil, tentang mimpi dan ketakutan. Sekar bicara tentang ayahnya yang selalu menyemangatinya. Jean-Pierre bicara tentang ibunya yang dulu hampir menyerah merawatnya karena kondisi medisnya. Saat pagi menjelang dan fajar perlahan menyingsing, Sekar merasa anehnya tenang. Ia tahu hidupnya tidak akan seperti gadis lain. Tapi hatinya bulat. Ia telah memilih, dan ia akan tetap pada pilihannya. Malam pertama itu bukan malam keterkejutan belaka. Itu malam pembuka, di mana kejujuran menjadi fondasi pernikahan mereka. Dan dari sanalah kisah cinta mereka benar-benar dimulai. Hari-hari setelah malam pertama itu menjadi titik balik dalam hidup Sekar dan Jean-Pierre. Meskipun awalnya diwarnai oleh ketegangan dan kebingungan,
Kejujuran Jin Pierre justru membuka ruang kepercayaan di antara mereka. Sekar mulai memandang suaminya tidak hanya sebagai pria asing dari negeri jauh, tapi juga sebagai manusia yang rapuh, tulus, dan penuh kasih sayang. Pagi hari setelah malam itu, Sekar terbangun lebih awal. Matahari baru saja mengintip dari balik pepohonan, memandikan desa dengan cahaya keemasan yang hangat. Ia melihat Jin Pierre masih tertidur dengan tenang. Senyum kecil tergurat di bibirnya. Sekar duduk diam di samping tempat tidur, menatap wajah suaminya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Mungkin bukan cinta seperti dalam dongeng, tapi sebuah empati yang tumbuh menjadi benih perasaan lebih dalam. Jin Pierre perlahan terbangun dan menemukan Sekar sedang membuatkan kopi di dapur kecil rumah kayu itu. Ia menghampiri istrinya, lalu dengan lembut memeluk dari belakang. "Merci, mon amour," bisiknya lembut. Sekar tersipu. "Jangan tiba-tiba peluk begitu, nanti ibu lihat." "Aku tak peduli," katanya sambil tertawa pelan. "Aku bahagia denganmu." Hari-hari pun berlalu. Jin Pierre mulai belajar bahasa Indonesia dengan serius. Sekar menjadi guru pertamanya. Setiap pagi, mereka duduk di bel bambu, memegang kertas bertuliskan kata-kata dasar. Makan, tidur, sayang, cinta, peluk, maaf, tolong. Kadang mereka tertawa ketika Jin Pierre salah ucap atau memberi arti yang konyol. "Sekar cantik, Sekar makan," katanya sambil menunjuk ke dirinya sendiri dan membuat Sekar tertawa terpingkal-pingkal. "Bukan begitu, Mas. Sekar cantik. Bukan, Sekar makan. Hati-hati, nanti orang mikir aku doyan makan terus," goda Sekar. Tapi tidak semua orang di desa menerima Jin Pierre dengan mudah. Ada tetangga yang mencibir, menyebut Sekar sebagai gadis matre yang memilih bule karena uang. Ada pula yang bilang Jin Pierre hanya ingin mempermainkan Sekar, lalu meninggalkannya. Sekar sempat terpukul mendengar bisik-bisik itu. Namun Jin Pierre menenangkannya. "Let him say what he want. Aku menikahimu bukan karena aku bule, atau kamu desa, tapi karena kamu perempuan paling jujur yang pernah aku kenal," katanya dengan serius. Suatu sore, Jin Pierre mengajak Sekar berjalan kaki ke bukit kecil di ujung desa. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan sawah luas dan langit jingga senja. "Aku ingin tinggal di sini lebih lama. Aku sudah ajukan ke konsulat untuk izin kerja di Indonesia. Aku ingin bantu Sekar bangun usaha sendiri," ujar Jin Pierre tiba-tiba. Sekar menoleh dengan kaget. "Serius? Kamu nggak mau pulang ke Prancis?" "Prancis tempat aku lahir. Tapi hatiku sudah menetap di sini, bersama kamu." Sekar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada pelukan atau ciuman, hanya genggaman tangan erat dan senyum yang berbicara lebih dari 1000 kata. Waktu berjalan cepat. Sekar mulai membuka warung kopi kecil yang diberi nama Cafe Desa. Jin Pierre membantu membuatkan desain interiornya yang unik, memadukan unsur tradisional Jawa dan gaya Eropa. Warung itu jadi tempat nongkrong anak muda dan wisatawan lokal. Nama mereka mulai dikenal. Sekar tak lagi dianggap gadis desa biasa. Ia adalah istri dari Jin Pierre, pengusaha kopi lokal yang sederhana tapi sukses. Di tengah kesibukan itu, cinta di antara mereka tumbuh diam-diam. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti drama televisi, melainkan cinta yang sunyi tapi kokoh seperti akar pohon. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Jin Pierre duduk bersama Sekar di bawah cahaya lilin. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar. "Sekar," ujar Jin Pierre pelan. "Kau tahu, malam pertama kita aku takut kamu akan benci aku. Tapi kamu justru peluk aku. Itulah saat aku sadar, kamu rumahku." Sekar menatap suaminya lama, lalu memeluknya erat. "Aku juga takut, Mas. Tapi sekarang, aku tahu kamu bukan sekadar bule dari negeri jauh. Kamu takdirku." Di luar, hujan masih mengguyur bumi. Tapi di dalam hati mereka, pelangi telah lama muncul dan bertahan. Tamat.